Nah, dalam artian apakah organisasi harus lebih lebih apa namanya? Lebih aware, lebih aktif untuk menyediakan wadah itu bukan hanya sebatas MKP, DKP, DKW atau DKD saja. Atau kalau sebuah lembaga tersendiri gitu. Kalau disebutkan diberi ruang, ya paling ruangnya itu hanya ruang perlindungan hukum kali ya. Oke. Kalau selain itu sebetulnya kan gimana yang bersangkutannya kan gitu ya. Artinya kalau memang kemudian yang mau aktif ya bisa aja, nggak ada masalah ya. Tapi sebetulnya yang paling penting untuk kemudian diantisipasi adalah terkait dengan permasalahan hukum terdahulu pada saat dia masih sebagai notaris, sebagai PAT kan. Kalau yang lain, urusan hidup yang lain kan bukan urusan juga organisasi kan, apalagi. Nah, kalau terkait dengan produk, kan ketika usia 67, 70, fisik, otak kan berkurang manusia. Ya, mungkin dulu dia ada sebuah kasus menimpa dia. Padahal dulu ditandatangan di depan dia, tapi karena ingatannya sudah berkurang dan sebagainya, akhirnya dia mengakui tidak, itu kan perlu juga Bang perlindungan seperti itu. Itu tadi berarti kan jangan hanya di sisi regulasi kan. Iya. Karena bagaimanapun produk yang dihasilkan oleh kita, oleh notaris, walaupun dia udah pensiun gitu, itu yang diakui itu kan aktenya. Iya betul. Aktenya mengatakan hadir di hadapan saya Tuan A, Tuan B, Tuan C. Oke, padahal dulu di hadapan dia. Misalkan tiba-tiba dia tidak mengakui gitu ya. Karena enggak, karena udah pikun. Kan orang juga akan menilai, oh dia udah pikun, tapi yang dipakai itu pasti adalah produk aktenya. Yang bicara itu aktenya. Tapi itu akan mempengaruhi nggak? Enggak. Pernyataan dia itu. Ya apalagi dia dalam posisi tidak sehat kan. Kan setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, oleh katakanlah hakim gitu ya di persidangan itu pasti akan ditanyakan. Ya. Saudara sehat-sehat nggak gitu kan? Ya, iya kalau ternyata dia datang sendiri kan gemeteran juga, apalagi udah buat tongkat, makin gemeter lah. Ya kan logikanya gini loh, teman-teman kepolisian itu juga bukan orang sembarangan dong. Iya sih. Pasti akan menanyakan, teman-teman hakim juga pasti kan. Jadi apapun yang akan ditanyakan selalu akan dikonfirmasi dengan keadaan dia apakah sehat atau tidak sehat. Jadi kalau terlalu jauh ke sana akan kemana-mana gitu loh Bang. Artinya cukup regulasinya seperti apa untuk melindungi produk yang dihasilkan atau katakanlah untuk melindungi badan notaris dari apa? Dari kriminalisasi. Itu lebih jauh ya memang jelas kan bagaimana kemudian suatu akte itu dijadikan sebagai landasan untuk alat bukti. Nah kalau secara keseluruhan dari kacamata Kang Bro, Werda itu kalau di ujian itu ada nggak sih pensiun? Kalau saya baca kayak nggak ada kata-kata pensiun. Pensiun kan bukan bahasa yang sulit untuk dipahami kan? Iya, kalau nggak salah saya baca di beberapa itu nggak ketemu tuh kata-kata pensiun, yang ada diberhentikan. Iya. Di pasal kan sama aja kan sebetulnya. pensiun itu kan bahasa Belanda kan? Pensiun gitu kan? Pensiun ya. Iya kan memang berarti kan sudah berhenti sebagai notaris. Karena dia berhenti sebagai notaris ya tidak bisa lagi sebagai anggota INI dalam konteks anggota biasa kan? Ya, jadi Werda. Oke. Berarti kan bukan pensiun kan yang diberhentikan seharusnya. Ya, berhenti gitu ya. Berhenti notaris. Atau diberhentikan, mengajukan berhenti, cuti pensiun muda atau berhenti atau diberhentikan. Ya. Tapi yang pas diberhentikan atau memberhentikan diri? Ya karena pakai SK ya diberhentikan kan? Kan pakai SK. Harusnya menteri yang memberhentikan dia karena usianya sudah memang habis. Udah di SK-nya disebutin kan? Kayak saya berlaku dari sampai tanggal dengan sekian sampai dengan sekian. Dengan tanggal sekian itulah berhenti sebagai notaris. Nah, kalau dari kacamata Kang Bro, ketika notaris secara umum ya, notaris menjelang itu, apakah mereka sudah mempersiapkan diri menghadapi hal tersebut? Ya harus. Karena sebagian besar dari kacamata Kang Udin gimana? Ya, sebagian besar. Itu tadi notaris itu kan kita membuat akte kan. Membuat akte itu dua hal yang harus dipahami. Praduga sah, praduga bertanggung jawab. Selalu. Jadi kalau dia hanya bicara praduga sah doang, dia akan membuat akte membabi buta gitu loh. Suka-suka dia lah. Oke. Ya, praduga sah karena dianggapnya sah semua gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau kemudian dia barengi dengan praduga bertanggung jawab, pasti dia buat akte dengan lebih hati-hati, lebih memahami makna
selanjutnya gimana, bukan gimana nanti gimana. Sudah dipikirkan jauh. Sudah dipikirkan, praduga bertanggung jawab, karena kalau dia harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang sebetulnya dia tidak mampu, pasti akan bermasalah. Apakah semua notaris berpikiran seperti itu? Atau Harus. kalau tidak, bagaimana peran organisasi agar para anggota berpikiran seperti itu? Ya, makanya saya mengutip pendapatnya Pak Habib kan, Dr. Habib Arji mengatakan, jabatan notaris itu adalah jabatan yang esoterik, kata dia gitu kan. Esotonik. Esoterik itu adalah jabatan yang kemudian harus dibarengi oleh ilmu pengetahuan yang memadai ya, dan kemampuan yang mumpuni dalam segala hal, terutama adalah bidang-bidang hukum dan kenotariatan. Artinya apa? Artinya berarti kan selalu harus update, jangan kudet, Ya. jangan kurang update. Kudet. Nah, berarti kan mempersiapkan itu sendiri ya tidak mesti harus gimana ya, cukup baca gitu kan. Loh. Cukup berdiskusi dengan rekan, karena selalu gitu ya, setiap persoalan, setiap katakanlah ada perkembangan zaman, ada perkembangan peraturan bisa kemudian berubah, membuat beda gitu ininya. Nah, kewajiban, haknya kan satu, pensiun apa? Honorarium, cuti, honorarium, dan apa sih? Perlindungan. Nah, bicara honorarium, kan itu dibatasi maksimal, bahkan bisa sekarang ada istilah per mil kan gitu. Kan begitu kan, diatur lah. Pokoknya sekian nggak boleh lebih ini. Nah, bagaimana persiapan atau bagaimana sikap organisasi? Kan nggak semua notaris itu tanda petik kayak Kang Udin. Saya Kayak yang lain-lain. kenapa saya Nggak apa-apa sih, jalan-jalan doang ke gunung kayaknya nggak. Nah, kan nggak semuanya berpikiran kondisinya sama. Sedangkan dia ada kewajiban juga di organisasi, membayar iuran dan sebagainya, wajib ikut kegiatan ini, kontribusi dan sebagainya. Nah, menurut Kang Udin perlu nggak dipikirkan oleh organisasi ketika nanti pensiun itu harus bagaimana terhadap sebuah benda tersebut? ya, kalau terkait dengan katakanlah maksud Kang Mahfud itu kan bagaimana bisa mensuplai, nggak bisa memberikan kan, semacam tanda terima kasih tanda kasih lah gitu ya, atas pengabdian gitu ya, tanda kasih atau apapun namanya gitu ya, bantuan apapun lah itu namanya, mungkin dengan bahasa yang lain ya. Ya nggak ada masalah sih sebetulnya, bisa saja kemudian dibuat asuransi sebetulnya ya, asuransi untuk anggota terkait dengan nanti pada saat pensiun kan. Gitu ya. Nah, kalau itu katakanlah direkomendasikan atau disetujui oleh teman-teman seluruh Indonesia, itu akan lebih bagus lagi. Ketika pensiun dia sudah punya, ya misalkan ya, buat modal pensiun, usaha gitu ya, dikasih semacam dalam tanda petik ya, pesangon gitu ya, Rp1 gitu ya, itu lebih bagus. Jadi dihimpun dari masyarakat anggota organisasi gitu ya. Tapi pertanyaannya, mau nggak? Siapa? Ya masyarakat organisasinya. Ya, tapi kan saya tadi bilang kan sebuah keniscayaan kalau nggak mungkin nggak jadi Werda. Iya, maksudnya gini loh, Kang Mahfud, iuran tiap bulan aja banyak yang kemudian tidak bisa dipotong kan. Loh, itu kan sistem yang bicara. Ya, makanya itu tadi saya bilang, ini mau nggak gitu kan. Bagaimanapun kalau urusan terkait dengan iuran, terkait dengan pembayaran, itu kan harus modelnya itu anggota yang memutuskan gitu ya. Daulatnya anggota gitu loh, bukan daulatnya 1 orang 2 orang gitu ya. Bagaimanapun kan harus kemudian dikomunikasikan dengan anggota. Para anggota setuju nggak? Kan mungkin saja ada berpikiran bahwa anggota yang ini mah nggak usah lah, orang notaris mau pensiun udah kaya misal ya. Kayak kemudian nggak perlu itu. Bukan itu kan. Maksudnya jangan sampai ada itu kan jadi persoalan. Tapi kan harusnya dipukul rata dong. Apakah asuransi, kata dibilang kalau bentuknya asuransi, apakah asuransi juga melihat itu? Ini nggak perlu ini, dia nggak butuh, kan enggak? Ngerti, makanya kan bagaimanapun kayak semacam asuransi kesehatan ASKES dulu gitu ya, sekarang BPJS gitu ya. Itu kan debatable juga kan? Iya, karena dibikin kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Iya, itu modelnya, yaitu salah satu analoginya lah ya. Nah, notaris juga sama kan, jangan sampai kemudian nanti di daerah-daerah, berat nih
kita bayar misalkan 50.000 sebulan misalkan ya. Dapatnya cuma Misal. 10 juta. Misal gitu ya, itu kan nggak, kan tidak semuanya bisa ujug-ujug langsung oke, setuju gitu ya. Padahal mungkin niat kita adalah sama, karena kita juga akan menuju ke arah sana gitu loh.